Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bersama mas-mas ini yang lagi mau nonton free rent di malam lebaran. Video ini direcord tepat di malam lebaran, tanggal 21. Lagi-lagi gue meleset. Kemarin sebelum puasa, pas gue nge-reaction free rent, gue bilang, video ini nanti naik pas sudah puasa. Jadi selamat berpuasa. Ternyata belum. Malah di next reaction baru puasa. Nah, minggu kemarin juga sama. Gue juga bilang kan, kemungkinan pas video ini naik, harusnya sudah lebaran. Jadi gue ucapin selamat lebaran duluan. Ternyata belum. Lagi-lagi saya meleset. Pantasan saya tidak ikut sidang. By the way, setelah kemarin episode free rent episode 8 yang Absolute Cinema, yang bagus banget. Sekarang kita sampai juga di episode 9, artinya tinggal satu episode lagi free rent tamat. Episode 9 ini nggak tahu nyeritain apa, tapi harusnya nggak mungkin segila episode 8 lagi sih. Jadi kita bakal kembali ke akarnya free rent lah, cerita santai. So, langsung aja. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton free rent episode season 2 episode 9, dan selamat berlebaran. Bye-bye guys. Denken, Om. By the way, gue baru aja ngebahas Denken di short terbaru. Soal Denken adalah sebelum menjadi seorang penyihir, Denken adalah seorang pria. Keren banget. Silakan nonton konten short gue. Gue nggak expect bakal ada Denken. Scene Denken ini tuh mengonfirmasi kalau nggak semua orang pengen naik kapal untuk berpergian di benua utara. Karena Denken aja naik kereta kuda nih. Apa kuda? Jojo. 5, 1, 2, 3, 4 5 ekor kuda. Jojo berapa? 40. Mulai dari sini aku akan pergi sendiri. Gila. Free rent aja tuh sama satu party loh, bareng Stark dengan Fair loh. Denken sendiri loh, berani. Selain itu tempat tujuanku hanya bisa dicapai dengan jalan kaki di gunung mungkin ya. Kalau bukan di gunung, dalam jurang gitu, lembah, atau di dalam hutan. Kayaknya dalam hutan deh. Gue mau nangis nonton openingnya. Free rent udah mau tamat loh. Apalagi nanti Overlord, Overlord tamat nangis gue. Di mana nih? Sudah beda kota lagi? Desa kami diserang naga. Anjir, mau ketemu naga. Daratan tinggi kontinen utara dan naganya juga. Make sense sih kalau ada naga mah. Buset, ini masih mending. Terus yang tidak mendingnya kayak gimana? Kami pernah diserang gerombolan naga. Ternyata free rent tim menang mending ya. Desa ini diserang satu ekor naga, masih mending. Saya dulu dikejar segerombolan naga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, satu lusin, masih mending. Saya dulu dikejar satu lusin naga. Bicara mengenai naga, bukankah memang biasa bergerombol? Apaan bergerombol? Season 1 sendirian tuh. Takut mereka berdua lawan naga satu lusin. Lagi-lagi alasan yang sama dengan siapa tuh di episode berapa? Mending pindah aja bro. Nggak lah, tempat ini adalah kampung halaman kami. Mau pulang kemana? Ini aja rumah gue. Ini aja rumah kita. Satu hal yang bisa gue tangkap ya, kayaknya nih penduduk kontingen utara itu punya, hampir semua penduduk kontinen utara itu punya prinsip yang sama gitu. Tidak mau pindah dari kampung halamannya apapun yang terjadi. Kayak Wirbel gitu. Wirbel kan sepertinya juga nggak mau pindah dari kampung halamannya kan. Makanya daripada pindah dan kabur, dia lebih memilih untuk jadi kuat dan melawan. Kami hanya punya sihir tidak berguna semacam itu. Sihir yang bisa ngebuat kita ngomong belibet tanpa gimana? Sihir untuk mengatakan kalimat sulit diucap tanpa berbelit. Kami hanya punya sihir tidak berguna semacam itu. Justru itu yang dicari. Langsung deal. Lah, tidak langsung deal. Tumben, kelihatannya benar-benar tidak berguna. Lama juga dealnya nih. Bisa dibilang berani loh nih. Free rent dengan Stark dan Fair mau ngelawan segerombolan naga. Sedangkan waktu sama Himmel aja mereka kabur. Oh anjir, sihir kompas nih. Dari dulu aku berpikir sihir itu hebat ya. Sangat praktis buat saat seperti ini. Mantap Stark. Boleh saja kalau mau memujiku lebih tinggi lagi. Inilah gunanya sihir-sihir tidak berguna tadi tuh, untuk digunakan di saat-saat seperti ini. Men, musiknya enak banget. Lu lihat nih scene jalan-jalan aja tuh nggak slideshow. Lu ingat satu anime isekai yang masterpiece itu, yang scene jalan-jalannya malah ngeliatin pemandangan? Bukan, yang scene jalan-jalannya malah ngeliatin langit. Bukan ngeliatin orang jalan, tapi ngeliatin langit. Tuhan, 1, 2, 3. Ini bukan selusin lagi, 2 lusin kayaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 lusin lebih 1 ekor. Gila. Tidak sekuat kalau dibandingkan naga cermin merah. Oh, ada satu lagi, 26 berarti. Kita coba giring mereka. Ya sudah, Stark lagi. Sudah gak takut loh Stark nih. Jangan bilang Stark langsung lompat ke bawah. Anjir, cok. Stark udah gak takut bro, udah jadi pemberani. 26 ekor naga. 26. Main lompat aja dia tuh. Wah gila. One shot semua lagi. Ini kayak balik lagi ke episode 3 gitu. Banyak ngambil shot jauh. Wah ini sama kayak season 1 nih shotnya. Dia digigit naga loh. Digigit naga gak tembus kulitnya. Ini Stark bukan manusia nih, gue yakin. Nanti ada plot twist ternyata dia apa kek. Oh, ketahan mulutnya sama tangannya Stark. Makanya gak bolong dia. Digigit. Wah gila Stark. Ngeri banget Stark sekarang bro.
Anjir ngeri. Ini kalau Aizen lihat Stark yang sekarang bangga dia nih. Antara bangga atau takut. Oh dibahas nih soal digigit naga tadi. Ditanya lagi kenapa bisa baik-baik aja. Tumben fair. Biasanya Stark loh yang nanya beginian. Gak tahu. Udah fix dia bukan manusia. Berarti tadi dia beneran kegigit, tidak ketahan ya. Aizen juga tidak terluka saat kepalanya digigit. Nah ini lebih bagus daripada episode 3. Shot jauhnya lebih enak dilihat. Lebih kayak lukisan. Kalau di episode 3 kan yang shot jauhnya banyak. Itu kayak miniatur tuh kalau season 3. Baru juga gue bikin short yang itu, kalimat paling template di Frieren, karena itu yang akan Himmel lakukan. Disebut juga nih sama Frieren, karena Himmel juga begitu. Dari Himmel tuh, kebiasaannya minta buku begini. Bagus kalimatnya nih. Kenapa hampir selalu meminta imbalan ketika menolong orang? Kalau mendapatkan imbalan, jadinya tidak ada yang berutang. Anjay. Ingat guys, hutang itu dibawa mati. Memang nih, Abang email Abdul Rozak. Makanya sihir konyol seperti ini pun akan kuterima sebagai imbalan. Berarti fix, emang kebiasaan dia minta buku sihir itu dari Himmel. Gini aja lucu. Nanti biar ku tes. Episode 37 Hikayat Himmel, anjir. Judul lagi Hikayat Himmel. Judul puitis sekali. Ini mah tidak usah ditanya juga Frieren, astaga. Lagi badai. Frieren malah nanya nih, hari ini kapal penyeberangan bisa berlayar? Ditanya balik, menurutmu bisa? Ya enggak lah. Danau bahkan lebih besar daripada laut pedalaman kasar. Danau lebih besar daripada laut. Pada dasarnya penyebab cuaca buruk ini adalah naga. Oh bukan. Orang lagi ngomong nih. Gila, lu lihat tuh. Lu kalau mau tahu bayangan seberapa parah badainya ya, di gambar ini udah ngejelasin segalanya nih. Asin ini. Nih. Kelihatan nggak? Tuh. Ini tuh tembok benteng loh. Baru lu lihat setinggi apa ombaknya tuh. Benteng loh tuh. Ombaknya setinggi benteng. Itu bukan tembok rumah, tembok benteng. Sama nih kayak Aizen. Stark juga gabutnya begini nih. Apa namanya ini? Nggak tahu nama istilahnya apa sih? Jungkir balik, berdiri pakai tangan. Tapi kalau Aizen tadi pakai satu jari loh. Dan Frieren masih nanya bisa nyebrang betul. Ya Tuhan, masih juga tidak ada uangnya nih Frieren loh. Masih tetap miskin dia meskipun udah nambang ya. Ini gara-gara nona Frieren terlalu banyak beli kitab sihir. Ini nih ini tipe orang yang tidak boleh pegang uang nih. Sudah tahu tidak ada uang, tetap masih mau belanja. Oh, Hikayat Himmel tuh buku. Apa itu buku yang ditulis sama Himmel tadi ya di flashback yang di awal? Oh, itu yang tadi dia cari tapi tidak ada. Ya anjir, gue baru nyadar pak. Aizen tuh bukan cuma berdiri dengan satu jari loh, berdiri dengan jari kelingking dia. Begini yang pengen gue lihat dari Frieren nih. Pemandangannya bagus banget. Di utara katanya ditemukan negeri emas. Oh ini nih, kota yang segalanya terbuat dari emas. Aduh goblok, aduh orang lagi sedih lah. Aduh, gue nggak expect sama sekali cok. Lagi sedih lah padahal, kampret. Tiba-tiba keluar kraken. Episode terakhir judulnya Pemandangan Indah. Memang season ini tuh temanya pemandangan. Ya selesai juga guys. Frieren season 2 episode 9. Ditutup dengan air mata, ditutup dengan kesedihan serta canda tawa. Bagus sih episode ini. Ya seperti biasa Frieren masih tetap bagus. Paling enak di scene mana? Scene flashbacknya Himmel sih, yang pas Frieren baca buku tuh, ngambil POV-nya Himmel soalnya. Akhirnya sihir yang didapatkan Frieren dapat imbalan berguna juga. Sihirnya tuh berguna cuma di situasi tertentu aja. Setidaknya dengan adanya episode ini ya, kita kan diliatin Denken. Artinya mau ngetis arc berikutnya. Kalau arc berikutnya udah ditis, harusnya bisa lah kita expect season selanjutnya itu nggak lama. Ayolah, jangan ngetis sesuatu yang tidak akan pernah dilanjutkan. Kalau kita optimis karena udah ditis, harusnya sih bisa lanjut ya dalam waktu dekat. By the way, itu scene Denken anime original, jadi benar-benar fan service. Kalau anime original berarti ada alasan kenapa itu scene dibuat. Gua kira itu ada di manga. Kalau tidak ada berarti emang ada alasan kenapa dia dibuat. Ya artinya bisa lah kita optimis ya season 3 dalam waktu dekat, atau jadi movie mungkin. Tunggu aja minggu depan. Siapa tahu setelah episode terakhir tayang tiba-tiba ada pengumuman. Isekai Vending Machine aja tiba-tiba dapat season 3. Masa si Frieren gak bisa? Ya episode ini bagus lah. Akhirnya kita kembali lagi ngelihat sisi anime Frieren yang kata banyak orang mengantuk. Gue tuh lama-lama risih juga lah ngelihat komen Frieren anime ngantuk. Alah,
Apalah Frieren anime ngantuk? Karena dengan lu ngomong Frieren anime ngantuk, sama saja ngasih tahu kalau lu orang-orang kayak gitu cuma suka nonton anime action. Anime kalau tidak action ngantuk bro. Apa sih? Risih banget gua liatnya. Lu udah nonton anime berapa tahun sih? Masa mindsetnya masih kayak gitu? Aduh, kita lihat ratingnya 9,12. Turun nih. Kayaknya kemarin 9,15 deh. Gua aja yang nonton Speed 2 sering dikatain attention span. Lah apaan? Gua aja yang dikatain perkara attention span. Bisa tuh nonton Frieren tanpa mengantuk. Masa sih orang-orang yang kayak begitu nggak bisa nonton anime beginian? Aneh banget. Pelindungnya gimana menurut lo? Gua kira pas pecah kayak di episode 21 bakalan pecahan kaca, ternyata gelembung. Karena kan tadi kan dijelasin itu cuma penghalang darurat. Mungkin itu ngasih secara tidak langsung ngasih lihat lah ilustrasi perbedaan antara pelindung yang kuat sama pelindung yang lemah. Siapa yang masang barrier di sana by the way? Ya harusnya sih orang di sana kan. Seperti yang kita tahu dari episode berapa tuh? 7 yang Genau ngomong kalau setiap gereja itu punya penghalangnya. Itu kan tempat tadi kan aslinya gereja ya. Jadi harusnya make sense kalau ada penghalang di situ. Cuma gimana ceritanya ya bukunya Himmel bisa hilang terus jatuh di tengah danau gitu? Kok bisa ya? Apa mungkin dipungut orang ya terus disimpan di situ? Gimana ceritanya coba buku jatuh di tengah danau? Kemungkinan dipungut orang sih. Cuma kalau dipungut orang ya gimana caranya dia bisa tahu kalau itu buku buatannya Himmel? Kalau itu bukunya Himmel. Jadi kecurigaan gua itu bukan dipungut orang, ketinggalan. Karena kalau dipungut orang, gimana coba orang tahu kalau itu Himmel? Atau mungkin setelah dibaca ya baru ini kayaknya nyeritain partinya Himmel deh. Ini bukunya Himmel kayaknya nih. Ada kemungkinan kayak gitu sih. Tapi atau mungkin kemungkinan lain ya ketinggalan. Terus orang yang mungut tahu oh ini sebelumnya orang yang terakhir kesini tuh Himmel. Udah pasti ini punya Himmel. Kan naruhnya di patung Himmel, berarti Himmel lupa. Bahkan ada patung di situ. Cuma kalau logikanya gitu, itu buku ketinggalan gara-gara Himmel lupa, makanya ada di situ. Berarti semenjak Himmel lupa itu buku, posisi buku itu tidak pernah digeser sama sekali dong sama orang di sana. Sakral banget tuh kalau kayak gitu. Itu karena zaman Himmel mungkin di situ belum ada danau dan party Himmel singgah di sana untuk istirahat. Bisa jadi sih. Siapa tahu ternyata tempat mereka nongkrong yang tadi di gunung tuh dalam gubuk yang ada kayak di gunung atau bukit, jangan-jangan itu di tengah danau atau istilahnya jangan-jangan itu dulu bukit sebelum jadi danau. Sebelum dikelilingi danau. Sumpah itu gila banget tuh kalau betul. Gue pengen nanya, kalau sihir umum seperti Zoltrak aja bisa dipakai semua penyihir, kenapa buku sihir nggak difotokopi? Ya simpelnya mungkin karena belum ada fotokopi di sana. Kan latar ceritanya Frieren masih medieval, masih zaman kerajaan. Zaman segitu mah buku mahal, buku kan barang mahal di zaman itu. Lu nonton aja Mushoku Tensei ngeliatin seberapa mahal tuh buku. Atau Honzuki, buku tuh barang yang mahal. Karena sebelum ada buku di zamannya Flame, itu kan mereka nulis masih pakai scroll sama nulis di papan kayu atau papan batu gitu. Waktu zamannya Flame. Sekarang di zaman yang ini udah ketemu buku, udah ada buku. Tapi kalau danau itu baru, masa sudah ada Kraken? Itu sih Kraken lucu banget. Itu gua nggak expect sama sekali bakal ada plot twist komedi di situ. Itu lucu banget. Kaget gua. Aduh pada lagi sedih. Aduh kita sedih ngeliatin flashbacknya Himmel, Frieren. Tiba-tiba Stark malah sembarangan bacot. Kata siapa nggak ada fotokopinya? Nyatanya Frieren pernah berkata kalau buku Flame banyak tiruannya. Yang artinya kalau niat ya bakal dibuat banyak. Banyak tiruan kan bukan berarti berasal dari satu sumber. Bisa aja dalam satu dunia itu ada 1000 orang yang punya pemikiran sama. Aku pengen mempalsukan bukunya Flame. Akhirnya muncul tuh 1000 duplikat. Bisa jadi kan? Sama lo ngomong gitu gue baru ingat sih ya. Di Frieren tuh ada sihir foto loh. Cuma kayaknya baru sekedar sihir foto doang. Soalnya kan itu di season 1 kan sempat ada fotonya Bang Shen dengan temannya tuh. Dan juga ada fotonya Fern dengan keluarganya. Artinya ada sihir foto. Tinggal nunggu waktu aja sampai ada sihir fotokopi berarti. Ya kalau sihir-sihir yang ampas kayak yang didapetin Frieren siapa yang mau nyalin coba? Betul. 30 tahun danaunya udah ada ekosistem sampai ada Kraken. Bener juga ya. Tapi kalau ada Kraken harusnya nyambung ke laut lah tuh danau. Satu hal yang gue suka dari episode ini karena ngeliatin pemandangannya sih. Sangat menyenangkan sekali ngeliat Frieren dengan pemandangannya. Mungkin kayak gini yang pengen diliatin sebenarnya di episode 3 kemarin. Sampai yang paling bikin gue kaget sih karakter developmentnya Stark ya. Setelah dari ini deh. Setelah dari yang kemarin tuh lawan Revolte. Stark udah betul-betul jadi pemberani. Di episode 3 lebih bagus gak sih? Gue rasa episode ini lebih bagus sih daripada episode 3. Kalau di episode ini penempatannya bagus, nggak terasa berlebihan gitu. Sedangkan di episode 3 tuh harus diakui beberapa scene tuh kayak terasa berlebihan sih. Sama itu pertanyaan tadi tuh, digigit naga aja masih hidup loh. Apa ini foreshadow ya? Buat nyeritain backstory-nya Stark suatu saat nanti. Bukannya backstory Stark emang udah diceritain dari desa pendekar pedang atau petarung. Tapi kan mereka dasarnya manusia. Makanya tadi kan mereka heran tuh kok bisa ya? Fern heran kok bisa ya Stark nggak kenapa-napa padahal udah digigit sama naga. Terus dilanjutin sama Frieren. Shen juga dulu gitu, digigit naga nggak
kenapa-napa. Artinya ada sesuatu, entah itu backgroundnya Stark atau mungkin ada sesuatu yang pernah Aizen lakukan sampai ngebuat Stark sekeras itu. Kayaknya emang pasifnya warrior. Kalau itu emang pasifnya warrior, harusnya warrior yang di desanya Genau nggak mati dong, ditebas sama iblis. Digigit naga aja selamat bro. Iya dong. Kan sama disebut tuh sama Frieren ya. Kalau kesatria yang ada yang mati di desanya Genau tuh lebih kuat daripada Aizen atau gimana gitu. Dia aja mati kena serang. Stark aja masih kuat. Siapa tahu ada wejangan dari Aizen. Ternyata mungkin selama dirawat dikasih makanan khusus. Lebih kuat dari Stark bang, bukan Aizen. Itulah berarti. Pokoknya itulah. Lebih kuat dari Stark bang. Yang dibilang lebih kuat dari Aizen tuh General Iblis. Oh iya betul juga. Kayaknya benar tuh, skill pasif warrior tuh kebal serangan fisik, tapi nggak tahan dari serangan magic. Makanya serangan pedang sihir nggak bisa ditahan, baik dari Stark ataupun prajurit dari utara. Bisa jadi. Gue tidak punya argumen untuk ngebantah soalnya. Semua kemungkinan masih sangat bisa. Ya itu aja lah untuk sedikit diskusi kita untuk Frieren season 2 episode 9. Gimana pendapat kalian soal Frieren episode ini? Apa kalian suka melihat Abang Himmel Abdul Razak muncul kembali? Dan apakah kalian sama kayak gue, tidak expect sama komedi yang ada di akhir? Mungkin itu saja. Thank you semua yang nonton sampai detik ini. Thank you juga buat semua yang udah nonton selama bulan puasa. Selamat berlebaran. Buat yang mau mudik, hati-hati di jalan. Buat yang cuma tinggal di rumah aja, ya sama, abangin juga cuma di rumah aja. Kita ketemu lagi berarti next minggu depan, episode terakhir, di saat semua orang sudah balik mudik. So, bye-bye guys.